Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Saiku Rizky, saya dari kelas KPID semester 3. NIM 2008 302 142. Oke, saya ingin mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan tiap-tiap jenis. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Kelebihan dan kekurangan tiap-tiap jenis. Oke, yang pertama ada yang namanya reward power atau kekuasaan penghargaan. Nah, kekuasaan penghargaan ini digunakan untuk membangun perasaan positif dan memfasilitas perkembangan kekuasaan referen. Kekuasaan penghargaan juga kadang digunakan sebagai sebuah taktik untuk mencapai tujuan organisasi atau permintaan tertentu dari pemimpin. Namun satu hal yang harus diingatkan bahwa pemenuhan ini bersifat kontingen. Tegas ya, bisa terpenuhi dan bisa tidak. Oke, kelemahan dari penggunaan kekuasaan penghargaan ini adalah bawahan dapat mempersepsinya sebagai sebuah tindakan manipulasi dan menimbulkan perlawan atau permusuhan dari bawahan. Tidak hanya itu, hal ini juga akan menimbulkan relasi atasan dan bawahan bersifat ekonomi. Respon bawahan sangat bergantung pada keuntungan yang diterima. Oke, yang kedua ada yang namanya Khrushchev power atau kekuasaan paksa. Nah, untuk kelebihannya kekuasaan ini yaitu mampu untuk memberikan hukuman dan melakukan pengendalian dan mampu untuk mempengaruhi orang lain merupakan inti penting dari kepemimpinan. Dan untuk kelemahan dari penggunaan kekuasaan ini yaitu mengendalikan bahwa pemimpin telah menginformasikan kepada bawahan peraturan tersebut dan hukuman yang akan diberikan bila terjadi pelanggaran. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu ada yang namanya expert power atau kekuasaan kepakaran atau ahli. Nah, kekuasaan ini dapat digunakan untuk meningkatkan komitmen bawahan. Namun kekuasaan ahli tidak secara otomatis merupakan sebuah jaminan dari komitmen bawahan. Dikatakan demikian karena hal ini menuntut bawahan mengikuti pengetahuan pemimpin dan menganggap bahwa pengetahuan tersebut bermakna. Oke, yang keempat ada yang namanya legitimate power atau kekuasaan sah. Nah, kekuasaan ini memiliki hak dan wewenang untuk memberikan perintah dan instruksi terhadap bawahannya. Oke, untuk kelemahan kekuasaan ini yaitu ketika seseorang pemimpin melakukan kesalahan atau dia merasa tidak mematuhinya, akan ada efek negatif yang timbul. Nah, untuk kelima ada yang namanya information power, kekuasaan atau kekuasaan informasi. Oke, kekuasaan ini dapat memberikan perlengkapan untuk memahami dampak yang potensial dari setiap sumber yang potensial tersebut. Kedewasaan para pengikut sebenarnya tidaklah hanya ditentukan oleh gaya kepemimpinan yang mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi, akan tetapi ditentukan oleh sumber-sumber kekuasaan yang dipergunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi perilaku. Oke, yang terakhir ada yang namanya connection power atau kekuasaan hubungan. Oke, lanjut. Kekuasaan hubungan yaitu merupakan kekuasaan yang muncul karena seseorang memiliki hubungan yang kuat dengan atasan atau pemimpin. Kekuasaan ini dapat muncul karena adanya kedekatan emosional yang akan memudahkan dalam berkomunikasi antara bawahan dan atasan. Oleh karena itu, pemimpin harus memberikan keyakinan pada pengikut yang mempunyai kematangan di bawah rata-rata agar mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oke, sekian saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang pas atau tidak sopan atau tidak berkenan di hati Anda, maka saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, saya akhiri saja. Wassalamualaikum